warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa wafaqana lil iman wa akramana bi bi'tsati khairil anami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahul maula syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi oleh Allah tabaraka taala dalam sebuah majelis yang insyaallah Allah berkahi dan dinaungi oleh para malaikat. Kita melanjutkan masih mengkaji sebuah kitab, melanjutkan kajian kita, kitab yang berjudul Manhajul Islam fi Tazkiyatin Nafs wa atharuhu fi da'wah ila Allah. Jadi kitab ini memang judulnya panjang. Sesuai dengan judulnya yang panjang, lembarnya pun tebal. Kitab ini berjudul Manhajul Islam fi Tazkiyatin Nafs wa atharuhu fi da'wah ila Allah. Kitab yang berjudul Metode Islam, Cara Islam dalam mensucikan jiwa. Bukan dengan cara yang lain, tapi cara Islam. Karena nanti akan ada kita pembahasan tentang bagaimana dan apa saja cara-cara orang-orang di luar Islam atau yang mengatasnamakan Islam tapi tidak sesuai dengan sejalan Islam, tidak sejalan dengan Islam. Maka kitab ini menegaskan cara Islam dalam mentazkiyah diri, mensucikan jiwa, wa atharuhu fi da'wah ilallah, dan dampak dari tazkiyah nafas tersebut dalam dakwah, mendakwahkan agama Allah. Maka ya Allah wa yakum, selain kitab ini itu sangat cocok untuk dikaji oleh orang awam seperti kita semuanya, termasuk saya ini awam, itu sangat cocok untuk perbaikan diri yang ingin hijrah. Maka boleh memulai dari kitab ini, bagus untuk dikaji. Selain untuk orang awam, kitab ini pun sangat cocok untuk dikaji kembali oleh seorang dai, mu'alim, murabbi, ustadz sekalipun sangat cocok. Kenapa demikian? Karena kitab ini sesungguhnya dalam tazkiyatun nafas itu memiliki hubungan yang erat. Hingga pada puncaknya tazkiyatun nafas mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa hingga menentukan sukses dan tidaknya sebuah dakwah, aktivitas dakwah, aktivitas pengajaran, aktivitas pendidikan itu ditentukan oleh tazkiyatun nafas, bersih dan tidaknya jiwa seorang murabbi, seorang mu'alim, dai, asatidzah. Maka ya Allah wa yakum, dari kajian kitab tersebut, maka seorang ustadz, salah satu contohnya
Seorang ustadz, seorang mu'alim, murabbi itu akan mengetahui bagaimana bahayanya penyakit star syndrome. Tahu Pak ya star syndrome? Apa itu Pak star syndrome? Haus popularitas. Jadi haus itu tidak hanya identik dengan air. Terkadang jiwa pun itu haus dengan popularitas. Ini bahaya. Dari kajian tersebut akan tahu bahwa star syndrome itu berbahaya. Star syndrome ini muncul, haus popularitas itu akan muncul ketika seseorang atau seorang hamba mulai cinta pada dirinya dengan kecintaan yang berlebih dilanjutkan dengan haus kekuasaan jabatan. Ketika itu terjadi, maka hati pun akan tercemari, akan terkotori dengan penyakit-penyakitnya, diantaranya ria. Maka aktivitas dakwah, aktivitas pembelajaran, pendidikan yang harusnya itu ditujukan untuk Allah, mencari ridha Allah, akhirnya dicari apa? Followersnya sudah berapa? Like-nya sudah berapa, yang share sudah berapa, viewersnya sudah berapa. Yang harusnya dievaluasi adalah bagaimana jamaahnya, bagaimana anak didiknya mampu menerima ajaran-ajaran yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan, ayat dan hadis yang disampaikan. Justru yang dievaluasi adalah tentang followersnya dan lain sebagainya. Itu satu. Dari pembelajaran kitab ini pun seorang dai, bukan hanya orang awam, dai, mu'alim, murabbi, ustadz sekalipun akan tahu bagaimana bahayanya gila harta. Ternyata gila itu tidak identik dengan jiwa saja. Terkadang orang pun bisa jadi gila harta. Kapan itu terjadi? Ketika syahwat hubbul mal ini menutupi ruang hatinya atau menguasai jiwanya. Kecintaan terhadap harta itu adalah cinta yang tabi'i, normal. Disebutkan dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah tabaraka taala, sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap harta syadid, luar biasa. Wajar manusia cinta harta itu wajar. Tapi ketika cinta tersebut menjadi syahwat, sehingga harta yang harusnya oleh Islam itu diajarkan agar dijadikan sebagai wasilah untuk ibadah, justru menjadi tujuan hidup, maka disinilah letak titik permasalahannya. Sehingga apa? Setiap semua aktivitas yang dilakukan orientasinya adalah harta. Sampai ke aktivitas pendidikan, aktivitas dakwah yang harusnya ditujukan oleh Allah, orientasinya pun harta. Ada amplopnya? Tidak. Nggak ada amplopnya, ditinggal. Waliyadzubillah min dzalik. Atau misalkan masjid A mengundang dengan amplop yang sekian, masjid B kemudian sekian, maka akan dipilih-pilih dan sebagainya. Itu sebagai orientasinya. Orientasi hidup ketika hubbu syahwat hubbil mal ini sudah mengambil alih dirinya, mengambil alih jiwanya. Dan ini insya Allah akan kita bahas, akan ada pembahasannya ketika masuk di pembahasan tentang sumber-sumber penyakit jiwa. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Kita flashback sedikit tentang tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Masih ingat Pak? Pertemuan kita memang agak panjang Pak ya, masih ingat? Apa itu tazkiyatun nafas? Gampangannya tazkiyatun nafas itu pensucian jiwa, membersihkan jiwa. Usaha dan upaya untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran atau dari kemaksiatan-kemaksiatan, bahasa lainnya hijrah. Dari yang sebelumnya jiwanya ini adalah jiwa yang ammaratun bisu, lawamah atau bahkan ammaratun bisu, senantiasa mendorong pemiliknya untuk mengerjakan kemaksiatan, maka harus ditazkiyah, dibersihkan supaya jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwanya seorang mukmin. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan amalan-amalan sholih, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan kewajiban, sunnahnya dilaksanakan, dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tazkiyatun nafas.
Sehingga para ulama kemudian mendefinisikan diantaranya adalah bahwa tazkiyatun nafas huwa tadhiruha minar rodail. Tazkiyatun nafas adalah membersihkan jiwa dari rodail, dari hal-hal yang merendahkan dirinya. Karena manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Bani Adam, anak cucu Adam itu telah dimuliakan. Kita semuanya itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Tapi terkadang dalam melaksanakan kehidupan khilaf, akhirnya apa? Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merendahkan dirinya. Maka disinilah letak bagaimana fungsinya tazkiyatun nafas, tadhiruha minar rodail, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari hal-hal yang merendahkan dirinya. Apa itu kemaksiatan? Dibersihkan. Wa tanmiyatuha bil fadail, dan selanjutnya mengembangkan kembali, menghidupkan kembali hati tersebut dengan melaksanakan fadailul amal, amal-amalan yang mulia. Apa itu? Kewajiban dilaksanakan, karena itu haknya Allah atas kita semuanya. Allah itu memiliki hak yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Apa itu? Beribadah. Kita laksanakan ibadah. Itu tazkiyatun nafas. Sehingga ketika seorang hamba telah mentazkiyah dirinya, hamba tersebut menjadi hamba yang beruntung, tidak rugi sama sekali. Tidak ada kerugian sama sekali ketika seorang itu telah bermuamalah, telah melakukan tijarah kepada Allah, dengan Allah tabaraka wa ta'ala, akan mendapatkan kebahagiaan dan akan mendapatkan keberuntungan. Ditegaskan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung bagi siapa saja yang telah membersihkan, mensucikan jiwanya. Kata Allah, sungguh benar-benar telah beruntung bagi siapa? Mereka yang telah membersihkan jiwanya. Bukan mereka yang mau membersihkan jiwanya, bukan juga yang sedang, tapi yang sudah membersihkan jiwanya. Pastikan bahwa diri kita semuanya telah melakukan tazkiyatun nafas, telah membersihkan jiwa kita dengan melaksanakan amalan-amalan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Apa bentuk keberuntungannya? Sempat kita sebutkan, Pak, masih ingat ya? Nah, kita sudah sebutkan sebagian. Apa bentuk keberuntungannya? Keberuntungannya tidak hanya diraih di dunia saja, bahkan itu sampai nanti di negeri akhirat akan dirasakan. Di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan individual, mereka yang telah membersihkan jiwanya secara individu, masing-masing muslimnya, masing-masing mukminnya, masing-masing perorangan, dan juga dirasakan oleh masyarakat. Adapun perorangan, maka setiap manusia, setiap orang yang telah mentazkiyah dirinya akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Jadi iman itu rasanya manis. Pastikan kita semuanya merasakan bagaimana rasanya iman itu, bagaimana manisnya iman itu. Syu'ur bil laddah wa tuma'nina fil qalb. Jadi iman, manisnya iman itu adalah sebuah perasaan yang sangat nikmat. Tidak hanya nikmat, menenteramkan dalam hati itu, membuat hati kita itu tenang. Dalam hati masing-masing setiap individu akan menjadi tenang, akan mendapatkan halawatul iman di setiap ibadahnya. Tidak hanya di sholatnya saja, tidak, di semua aktivitas ibadah. Sholatnya akan mendapatkan manisnya sholat, bagaimana kekhusyuan sholat. Maka kalau kita sampai sekarang sholat, terutama subuh, bangun tidur, sholatnya itu hanya sebatas formalitas, harus dipertanyakan kembali, sudahkah kita mentazkiyah diri? Kalau belum, segera ditazkiyah untuk merasakan bagaimana manisnya sholat beribadah, manisnya iman, kekhusyuan dalam sholat. Itu yang harus kita evaluasi. Tidak hanya sholat, sedekah pun akan mendapatkan bagaimana manisnya sedekah. Puasanya pun sama, ketika datang
ya, menjelang datangnya bulan Ramadan tidak merasa terpaksa sedikit pun, bahkan disambut dengan sukacita. Karena ada sebagian orang ya mungkin perasaannya mungkin merasakan ketika datang Ramadan lagi tersiksa lagi selama 30 hari. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal Ramadan itu adalah bulan momen untuk perbaikan diri, dan itu sesungguhnya tidak akan pernah dirasakan kegembiraannya kecuali untuk mereka yang telah mentazkiyah diri. Kalau kita setiap tahunnya datang Ramadan kemudian merasakan keterpaksaan Ramadan lagi, tapi ketika Ramadan hilang, sudah menjelang detik-detik akhirnya Ramadan, gembira luar biasa. Idul Fitri. Padahal seharusnya yang dirasakan adalah kegelisahan dan kesedihan, dan itu yang dirasakan oleh salaful ummah terdahulu. Mereka sedih ketika ditinggal oleh Ramadan, bulan yang dimana pahalanya dilipat gandakan, keberkahannya diturunkan. Kok sampai datang Ramadan ternyata masih gerus Ramadan lagi? Kok cepet banget Ramadannya, puasa lagi, lapar lagi, waliyadzubillah. Harus dievaluasi, termasuk sedekahnya. Terkadang orang ketika memiliki uang kemudian mau menginfakkan hartanya, ada yang tipe-tipe orang yang kemudian dia menghitung-hitung ulang. Saya punya 1 juta, saya keluarkan 100, nggak jadi 1 juta dong, nanti 900.000. Tapi berbeda untuk orang yang telah mentazkiyah diri dengan sukacita, tidak pernah merasakan hal semacam itu, bahkan merasa bahagia kalau dia harus bisa menyorong orang lain. Senangnya luar biasa itu ketika dia telah mentazkiyah di dirinya dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini tidak akan bisa ditemukan kecuali mereka yang telah mentazkiyah diri. Ini untuk mereka yang ini untuk individual. Ada lain lagi apa? Buah dari tazkiyatun nafas ketika seorang telah mentazkiyah dirinya. Selanjutnya apa di antaranya? Ginan nafas. Dia akan memiliki hati yang kaya. Apakah maksudnya hatinya itu berduit? Bukan itu maksudnya. Kekayaan hati adalah ketika seorang hamba ini mampu menahan amarah ketika benar-benar marah, ketika sudah mulai marah, dan mau memaafkan orang yang salah. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi dalam posisi tidak salah, orang lain kemudian menyakiti kita, untuk memaafkan itu berat. Jujur Pak, betul kan? Betul Pak ya? Dan itu tidak akan pernah mampu bisa dilakukan oleh seseorang kecuali man tahhara nafsa, kecuali kalau dia telah mentazkiyah di dirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pemaaf. Dan kita akan bahas lagi ketika nanti membahas, kita perinci lagi ketika sudah membahas di pembahasan thamaratu tazkiyatin nafas. Karena buah tazkiyatun nafas untuk pribadi itu banyak sekali. Bahkan sampai 10 yang disebutkan oleh beliau, penulis kitab ini, Dr. Ahmad Anas Karzan. Ada 10 termasuk mempengaruhi kesehatan fisik. Ternyata sehatnya jiwa itu mempengaruhi sehatnya fisik. Kita akan jelaskan. Ini untuk individu. Ada lagi manfaatnya untuk masyarakat. Ketika setiap individu ini telah mentazkiyah dirinya, maka kebaikan itu pun akan dirasakan oleh masyarakat. Apa itu? Akan muncul rasa ketenangan, ketentraman, keamanan, jauh dari kriminal. Perbuatan kriminal itu nanti akan lenyap dengan sendirinya jika setiap individu masyarakat telah mentazkiyah diri. Dan itu dirasakan di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Tingkat kriminalnya itu luar biasa turun. Bahkan diceritakan, dikisahkan, zakat yang dikeluarkan hampir saja di negeri tersebut tidak ada yang layak untuk menerima zakat. Artinya apa? Semuanya itu mengeluarkan zakat. Dikeluarkanlah untuk negeri yang di luar. Luar biasa sekali. Maka ketika kita di masyarakat kita evaluasi, ternyata kriminalisasi itu masih banyak, perbuatan-perbuatan kriminal itu masih banyak. Jangan-jangan bermasalah dalam hati setiap warganya. Baik itu
kriminalnya bentuknya pembunuhan. Berapa banyak kita temukan ketika scrolling YouTube itu, berita muncul setiap harinya, hampir setiap harinya pembunuhan. Yang baru-baru kemarin ya, pegawai minimarket Pak ya, minimarket itu meninggal dunia, pembunuhan lagi. Kemudian ada pemerkosaan, kemudian perampokan pun ada, korupsi ada, dan lain sebagainya. Kalau kita evaluasi ini semuanya, perbuatan kriminal itu sebabnya tidak lebih dari dua hal. Satu, kalau tidak dia urusan perut, berarti urusan satu jengkal di bawah perut. Pasti itu. Betul Pak ya? Orang membunuh terkadang alasannya apa? Ingin menguasai hartanya. Urusan apa? Perut lagi. Orang korupsi, urusan apa? Urusan perut lagi. Kemudian pelecehan seksual, apa alasannya? Karena urusan di bawah perut. Dan dua-duanya ini disebutkan dalam kajian kita merupakan sumber dari penyakit hati. Syahwatul batan, syahwat perut, dan syahwatul fard, syahwat kemaluan. Nah, ini yang harus dievaluasi. Dan ini tidak akan terjadi ketika setiap masyarakatnya telah mentazkiyah diri. Luar biasa dampaknya. Ini di dunia, ini baru di dunia. Akan berlanjut kebahagiaan tersebut, manfaat bagi yang telah mentazkiyah diri sampai ke negeri akhirat pun akan dirasakan. Betul-betul, di antaranya apa? Sa'adatu as-sa'adah inda sakaratil maut. Akan merasakan kebahagiaan, senangnya luar biasa, gembira luar biasa ketika sakaratul maut. Salah satu prosesi yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia itu sakaratul maut. Dan salah satu prosesi yang sangat mengerikan akan dialami setiap manusia adalah ketika detik-detik sakaratul maut. Setiap orang itu pasti takut merasakannya. Saya tanya, siapa yang nggak takut mati di sini? Siapa yang sudah siap mati sekarang? Dengan menelisik amalan-amalan yang masih kurang. Sudah siap mati Pak? Belum pasti. Ketakutan tentang kematian itu pasti ada setiap manusia. Dan itu dirasakan oleh para sahabat juga. Para sahabat pun, selevel sahabat pun pernah merasakan takut mati. Dan itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan ingin bertemu dengan dirinya, ingin bertemu dengan hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci, takut bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau bertemu dengan dirinya. Maka mendengar sabda ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah, takut bertemu dengan Allah itu adalah mereka-mereka yang takut mati? Akarahiyatul maut, apakah yang dimaksud adalah takut mati wahai Rasulullah, benci terhadap kematian? Fakulluna nakrahul maut, kata Aisyah selanjutnya, kita semuanya itu takut mati. Kemudian apa kata Nabi? Laisa kadzalik, qala laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang mukmin ini diberikan kabar gembira tentang rahmatnya Allah, bagaimana rahmat Allah itu menyelimuti semua kehidupan, bagaimana ridwannya Allah atau ridhonya Allah mampu memasukkan hambanya ke dalam surganya, diberikan kabar gembira terkait dengan jannah, bagaimana kenikmatan surga, maka orang mukmin tersebut langsung ingin segera bertemu dengan berbeda dengan orang kafir. Wal kafiru idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi, ketika orang kafir itu diberikan kabar tentang adabnya Allah dan tentang murkanya Allah, maka dia benci untuk mati, tidak mau mati, dan tidak mau bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak mau bertemu dengan dirinya. Ini maksud. Maka kembali, orang itu takut mati dikarenakan dua sebab. Satu, takut prosesnya.
Karena belum ada yang pernah merasakan proses mati, Pak. Belum ada ya. Nah, takut prosesnya. Dan yang kedua, khawatir setelahnya. Kalau meninggal dunia bagaimana keluarga saya? Anak saya jadi yatim. Siapa yang membiayai mereka? Masih bayi. Siapa yang kemudian mengurusinya? Istri saya jadi janda. Kekhawatiran itu pasti akan datang. Itu yang membuat seorang manusia itu kemudian takut mati. Betul Pak ya? Apalagi kemudian disampaikan sebuah athar-athar, diantaranya sebuah riwayat yang kemudian disebutkan atau disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus, bagaimana beliau kemudian menggambarkan kematian. Beliau berkata, al-mautu afda'u haulin 'alal mu'min. Kematian itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi seorang mukmin di dunia wal akhirah. Orang mukmin aja merasa sangat ngeri terhadap kematian. Wa huwa asyaddu min nasyil manasir. Kematian itu lebih menyakitkan daripada sayatan gergaji. Bayangkan gergaji yang dia itu giginya itu enggak semulus pisau. Mati itu lebih menyakitkan dibandingkan sayatan gergaji. Wa qardin bil maqarid, lebih menyakitkan juga daripada sayatan gunting. Wa ghalin bil fil qudur, dan lebih menyakitkan daripada panasnya air yang dipanasi di atas panci. Walau annal maita nusyira fa ahbaru ahlad dunya bil mauti. Kalaulah orang yang telah meninggal dunia, mayit ini dibangkitkan, kemudian dia mampu menyampaikan kepada orang yang masih hidup di dunia tentang bagaimana rasanya kematian, man tafa'u bi aisyin wala laddu bi naumin, maka orang yang masih hidup tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup dan tidak akan pernah merasakan bagaimana nyamannya tidur. Itu kematian. Tapi ya khani fillah azani Allah wa yakum, kematian sakaratul maut, detik-detik tersebut yang sangat mengerikan begitu akan berubah menjadi kebahagiaan untuk mereka yang telah mentazkiyah dirinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, mereka beriman, mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman dia. Tsumastaqamu, setelah dia beriman kemudian dia beristiqomah, dijaga keimanan itu dengan ketakwaan. Dijaga dengan ketakwaannya, apa yang terjadi selanjutnya ketika orang telah beriman dan bertakwa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat itu akan turun kepada dirinya menjelang dirinya ini meninggal dunia. Allah takhafu wa la tahzanu, kemudian malaikat itu memberikan kabar gembira, Allah takhafu, jangan kalian takut, gak usah kamu takut. Takut terhadap apa? Apa yang akan terjadi nanti setelah kematian di alam kubur, barzah, selanjutnya di masa, gak usah takut. Kasih kabar gembira oleh para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, dan jangan juga khawatir. Khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggal. Gak usah khawatir. Berubah menjadi kebahagiaan. Dan itu nyata. Berapa banyak mereka orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, wajahnya itu cerah. Betul Pak ya, pernah ya lihat ya? Seolah-olah tanpa beban, senyum gitu. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir, apa yang terjadi? Bersengut mukanya. Tak ada senyum-senyumnya sama sekali. Mukanya itu muram, seolah-olah ketakutan dan sebagainya. Bahkan terkadang pun ditampakkan oleh Allah bagaimana siksanya ketika dia sebelum masuk di negeri akhirat, dengan keluarnya bau dan lain sebagainya yang itu tidak tabi'i. Itu diantaranya, dan kita akan bahas nanti ketika masuk di pembahasan tamaratu tazkiyatin nafas. Dan ini semuanya ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ini buah dari tazkiyatun nafas. Diantaranya buah dari tazkiyatun nafas yang kita sebutkan, tidak akan pernah berbuah tazkiyatun nafas jika tidak dibangun di atas tauhid. Itu kita baru lanjutkan ini supaya apa, pembahasan sebelumnya nyambung. Jadi semua buah yang kita sebutkan itu sesungguhnya akan muncul buahnya dan akan didapatkan ketika tazkiyatun nafas tersebut, ibadah itu dibangun di atas tauhid.
tauhid, karena tidak mungkin seorang yang dia itu ingin mendapatkan buah durian, menanam durian, ingin mendapatkan buahnya, memetik buahnya, merasakan nikmat buah durian ini, meskipun nggak semuanya suka buah durian ya, tapi dikatakan bahwa durian itu rajanya buah. Ketika orang mau mendapatkan buah tersebut, tapi ternyata pohonnya ini akarnya rusak, kira-kira pohonnya berbuah tidak? Gak mungkin berbuah, sama sekali tidak akan pernah bisa berbuah sampai kapanpun. Jadi seolah-olah dia itu yang ditancapkan, akarnya rusak. Sama dengan tazkiyatun nafas, seseorang ingin mendapatkan buah yang sangat-sangat luar biasa, akan tetapi akarnya ini rusak, pondasinya rusak, bukan dibangun di atas pondasi tauhid, yang terjadi apa? Khaba man dassaha, dia akan menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang rugi. Maka harus dijaga tauhid ini, karena tauhid itu adalah sebuah konsep fundamental, sebuah konsep yang sangat mendasar. Tauhid itu adalah konsep yang sangat mendasar untuk seorang muslim. Bagi seorang muslim harus disiapkan oleh setiap muslim konsep yang paling mendasar, pemahaman yang paling mendasar, yang mendasari setiap aktivitas mukmin, baik dari urusan mengesakannya Allah, dari urusan rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Mengesahkan Allah terhadap semua perbuatannya. Kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya dalam perbuatannya. Apa perbuatannya Allah? Menghidupkan, mematikan. Kita harus yakin, tanamkan dalam hati, meyakini benar-benar bahwa sesungguhnya Allah itu satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah. Yang menurunkan hujan pun hanya Allah. Karena berapa banyak dari muslim yang dia agamanya Islam, mengaku beriman, dia pun sholat, mengerjakan zakat, puasa pun dikerjakan, umroh berkali-kali, tapi sangat disayangkan masih percaya terhadap pawang hujan. Ketika sanak saudaranya mau menikah dunia, kemudian dirinya memanggil pawang hujan, kan ini musyrik. Bagaimana mau mendapatkan buahnya tazkiyatun nafas sedangkan perbuatannya ataupun pondasinya rusak? Atau sebaliknya, dia yakin bahwa Allah itu satu-satunya menurunkan hujan, dia yakin Allah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, di sisi lain menduakan Allah dalam ibadah. Jelas Pak ya? Nah ini maksudnya. Jangan sampai terjadi ini. Maka tauhid harus dijaga. Tauhid itu harus dijaga, harus diberikan nutrisi. Harus diberikan nutrisi. Karena dengan tauhid tersebut, ya selain menjadikan ataupun menumbuhkan buah-buah dari tazkiyatun nafas, di antaranya tauhid pun akan membuat mental seorang hamba itu menjadi kuat. Tauhid mampu membuat mental seorang hamba menjadi kuat, dan itu dirasakan terjadi pada salah seorang sahabat Nabi yang sebelumnya profesinya adalah sebagai seorang budak. Ada seorang sahabat Nabi yang dia itu sebelumnya dulunya budak. Tahu budak Pak ya? Tahu Pak ya? Kalau sekarang mungkin tidak ada perbudakan, dulu ada perbudakan. Jadi seorang itu menjadi budak karena beberapa sebab. Di antaranya satu, tawanan perang kemudian dijual belikan, akhirnya jadi budak. Sebab yang kedua bisa jadi dikarenakan dia menjadi budak dikarenakan orang tuanya dulunya itu budak. Dia lahir dari orang tua yang budak, akhirnya dia lahir sebagai manusia budak juga secara otomatis. Dan sahabat Nabi ini termasuk yang kedua, orang tuanya budak, dia lahir dari orang tua yang budak, akhirnya jadi budak juga. Dan posisi budak sendiri itu ibarat atau sama dengan barang, bisa diperjualbelikan. Dia dipekerjakan tanpa digaji, itu ya, diperjualbelikan dengan harga yang disepakati, terserah dia. Bahkan sampai kalau di zaman dulu ya Pak ya, di zaman jahiliyah, bahkan sampai harus meregang nyawa untuk melayani tuannya itu budak. Maka dari sini kita tahu bagaimana mentalitas budak.
Paham Pak ya mental budak itu bagaimana? Jadi mentalnya ya manut. Mau disuruh-suruh apa aja manut. Gak berani dia itu menentang majikannya, tidak berani menentang sayyidnya atau tuannya, itu tidak berani. Itu tidak berani sama sekali. Dan itu dirasakan oleh sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi. Akan tetapi ketika tauhid iman itu masuk ke dalam hatinya, hati seorang hamba tersebut, salah seorang sahabat Nabi tersebut menjadi seorang hamba sahabat Nabi yang kuat mentalnya. Meskipun dia itu disiksa, yang kemudian diminta untuk keluar dari agamanya, dia tidak mau. Padahal untuk urusan-urusan selain itu dia manut saja. Tapi untuk urusan tauhid, urusan keimanan, diperintahkan, diminta, bahkan disiksa, dipaksa untuk keluar dari agamanya, dia tidak mau sama sekali. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Kuat sekali mentalnya, menjadi mentalitas yang sangat kuat sekali. Bahkan ketika itu beliau itu disiksa, ditelanjang dada, kemudian diterlentangkan, ditimpa batu untuk agar supaya apa? Keluar dari agamanya. Orang-orang yang melihat sekelilingnya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu prihatin, kemudian menawarkan kepada Bilal, kalau engkau mau aku bebaskan, aku bisa. Tapi sudah, ucapkan saja itu Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza. Gak mau Bilal. Apa yang diucapkan? Ahadun ahad. Gak mau dia, disogok untuk mengucapkan kalimat-kalimat kemusyrikan, padahal waktu itu dia masih posisinya sebagai budak muslim yang baru. Gak mau, mentalnya kuat sekali. Gak mau sama sekali untuk mengucapkan kalimat kufur. Fama baluna nahnu, bagaimana dengan kita sekarang? Adakah Bilal yang zaman sekarang mentalitasnya kuat? Dengan kejadian-kejadian yang kita ketahui bersama, berapa banyak mereka yang ada di pedalaman gitu ya, kemudian di perbatasan, yang tertimpa musibah, imannya masih lemah, kemudian ditawarkan dengan sebungkus mie, sekerdus mie untuk pindah agamanya, mau juga. Dampak dari apa? Tauhid yang tidak dikuatkan, pemahaman tauhid yang tidak dijaga. Tauhid itu harus dijaga, keimanan itu harus dijaga. Dan itulah yang menjadi tugas-tugas kita bersama. Tugas-tugasnya teman-teman kita di Dewan Dakwah yang kemudian disebarluaskan di daerah-daerah seperti itu, menghadapi problematika seperti itu yang dihadapkan dengan para misionaris. Tauhid. Sekali lagi, bahwa tazkiyatun nafas itu tidak akan membuahkan hasilnya tanpa tahu tauhid, maka tauhid ini harus dijaga. Ini yang pertama, pondasi yang pertama. Pondasi sebelum melakukan amaliyah tazkiyatun nafas, tauhid. Yang kedua, tidak kalah penting, apa itu? Al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Apa itu i'tisam bil kitabi was sunnah? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah dan hadis. Apakah yang dimaksud dengan berpegang teguh kemudian antum atau kita semuanya ambil Al-Quran, kita pegang begini, setiap tidur kita pegang terus, kita peluk terus, kemana-mana bawa Al-Quran, kemudian kita beli hadis, kemudian kita juga koleksi hadis tersebut dalam rangka i'tisam bil kitab wa sunnah? Tidak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan al-i'tisam bil kitabi was sunnah, yang itu menjadi pondasi daripada amaliyah tazkiyatun nafas, menjadi pondasi tazkiyatun nafas. Yang dimaksud dengan al-i'tisam bil kitabi was sunnah adalah kau jadikan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu i'tisam bil kitabi was sunnah. Jadikan sebagai pedoman hidup. Artinya apa? Kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai buku panduan kehidupan. Jadi buku panduan itu tidak hanya LKS ketika sekolah. Buku panduan tidak hanya ketika mendapatkan beli HP baru dapat buku panduan. Dalam menjalani kehidupan pun harus ada buku panduannya. Apa itu? I'tisam bil kitab sunnah, Al-Quran dan hadis itu pegang. Engkau jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan sebagai buku panduan kehidupan dalam menjalani setiap aktivitas, baik masalah hukum
hukum Pak, yang menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai hukum tertingginya. Setiap aktivitas ataupun mengambil solusi dari permasalahan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya beriman kepadanya, itu ya, mengamalkan isinya. Inilah yang dimaksud dengan i'tisam bil kitab was sunnah, yang kemudian Allah Tabaraka Taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan hablullah ini tali agama Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Ini harus dipegang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah, suatu ketika Rasulullah itu memberikan sebuah nasihat yang sangat membuat merinding. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada kami para sahabat tatkala itu, termasuk Irbad bin Sariyah. Yang nasihat tersebut wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyun, tidak hanya membuat hati bergetar, membuat mata ini meneteskan airnya, air mata menetes. Saking luar biasanya nasihat tersebut. Wa darafat minhal uyun. Faqul ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatun mu'adin fawasina. Wahai Rasulullah, karena mendengar nasihat tersebut para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Berikan kami wasiat. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku berikan wasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan melaksanakan ketaatan, sam'an wa ta'atan, mendengar dan melaksanakan setiap perintah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya apa? Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Kenapa? Karena fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah peninggalanku, kata Rasulullah, fasayaftilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang begitu dahsyat. Perpecahan umat itu akan terjadi sepeninggalan Rasulullah. Sehingga selanjutnya beliau mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Perpecahan, fitnah perpecahan itu pasti akan terjadi. Maka untuk meminimalisir agar selamat dari perpecahan tersebut, nasihat wasiat dari Nabi itu apa? Alaikum bisunnati, pegang sunnah, pegang itu hadis. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu pegang, jadikan pedoman. Apapun yang terjadi ketika tanaza'u, ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallah wa rasul, maka jadikan ini sebagai barometernya. Addu 'alaiha bin nawajid, tidak hanya itu, pegang itu meskipun engkau itu memegangnya dengan cara menggigit dengan gigi geraham. Gigi itu macamnya ada banyak, ada gigi seri, kemudian gigi taring, dan ada gigi geraham. Di antara gigi-gigi ini mana yang paling kuat memegang? Kerasa Pak ya? Yang mana? Geraham. Tali itu kalau ditaruh di gigi geraham, gigit itu susah lagi untuk ditarik. Maka peganglah itu seolah-olah Anda itu sedang memegang dengan gigi geraham, nggak mau dilepas. Jangan lepas itu. Karena fitnah perpecahan itu pasti akan ada adanya, dan itu dibenarkan. Dalam sebuah hadis juga ini disebutkan, diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in bernama Syakik, meriwayatkan dari apa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang mendapatkan gelar Shahibus Sir, sahabat yang memiliki rahasia-rahasia. Sewaktu ketika Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan, kunna ma'a Umar radhiyallahu anhu, kami sewaktu itu ada di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Qala, kemudian Umar bertanya, ayyukum yahfadhu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qala.
siapa di antara kalian? Jadi ada Umar bin Khattab tatkala itu, ketika Umar itu masih hidup, ada Hudzaifah ibnul Yaman di hadapannya dan beberapa sahabat di antaranya. Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Nabi tentang fitnah sebagaimana yang disabdakan oleh beliau? Kemudian kemudian Hudzaifah ibnul Yaman berkata, aku tahu wahai Umar. Umar bin Khattab selanjutnya bertanya kembali, innaka lajari kaifa qala bagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah tersebut. Hudzaifah bin Yaman berkata, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha asyam was-shalah was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Belum menyebutkan salah satu hadis yang berkaitan dengan fitnah. Ketika disebutkan dengan hadis ini, Umar berkata, qala laisa hadza urid, bukan ini yang aku mau, bukan fitnah ini yang aku mau wahai Hudzaifah. Walakin uridu allati tamuju innamal lati aw walakinil lati tamuju kamujil bahar. Akan tetapi yang aku mau wahai Hudzaifah adalah fitnah yang disabdakan oleh Nabi yang dia itu datangnya bergelombang seperti gelombang air lautan. Artinya apa? Gelombang air lautan toh Pak ya, datangnya silih berganti. Datang satu gelombang disusul dengan gelombang kedua. Gelombang kedua datang disusul dengan gelombang ketiga. Umar ingin tahu tentang hadis tentang fitnah tersebut. Hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan fitnah yang datang seperti gelombang air lautan. Jadi luar biasa itu. Sehingga selanjutnya Hudzaifah bin Yaman berkata, aku berkata, kata Hudzaifah bin Yaman, malaka walaha ya Amirul Mukminin. Mengapa engkau bertanya demikian wahai Amirul Mukminin? Wahai Umar, kenapa engkau bertanya tentang hadis fitnah tersebut? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaq. Karena sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah yang akan muncul seperti gelombang itu ada pintu pembatasnya. Ada pintu yang masih tertutup. Nah, setelah disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa antara Umar dan gelombang fitnah tersebut ada pintu yang tertutup, artinya apa? Umar tidak akan pernah dapatkan itu, tidak akan pernah terkena di zamannya. Selanjutnya Umar bertanya, qala ayuksarul bab am yuftah wahai Hudzaifah, apakah pintu yang membatasi saya dengan fitnah ini yuksaru am yuftah? Dia itu pintunya dipecahkan, hancur atau dibuka. Paham Pak ya? Pintunya itu selanjutnya setelah peninggalanku ini kemudian itu dibuka pintunya sehingga airnya gelombang fitnah itu masuk dikarenakan pintunya dibuka atau pintunya dipecahkan. Qala bal yuksar. Tidak, bahkan pintunya itu pecah. Artinya apa? Kalau pintunya itu pecah, tidak akan mampu lagi untuk ditutup. Pasti itu akan datang silih berganti sampai hari kiamat seperti yang kita rasakan sekarang. Fitnah di mana-mana. Fitnah perempuan, kemudian fitnah subhat. Itu kemudian apalagi perpecahan umat itu ya, di Indonesia sendiri macam-macam yang dulu sempat ada nabi palsu, itu fitnah semuanya, gelombang fitnah itu luar biasa. Qala bal yuksar, pintunya dipecah, artinya apa? Pintunya itu tidak akan pernah bisa ditutup. Jelas Pak ya? Nah, setelah itu bagaimana? Selanjutnya Hudzaifah Syakik ini yang meriwayatkan dari ceritanya Hudzaifah kemudian bertanya, salah seorang yang ada di sana kemudian bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar itu tahu persis tentang pintu yang dimaksud? Hudzaifah menjawab, bala, betul, Umar itu tahu tentang pintu itu, bahkan tahunya itu seperti tahunya bahwa setelah pagi itu malam, atau sebelum pagi itu pasti ada malam. Kita semuanya tahu Pak ya, bahwa sekarang pagi, sebelum pagi itu malam, dengan penuh keyakinan. Dan Umar itu yakin tahu benar pintu itu siapa. Kemudian salah seorang tabi'in itu kemudian bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu itu? Akhirnya dijawab, pintu itu adalah Umar bin Khattab.
Maka benar, sepeninggalan Umar itu fitnah itu datang silih berganti luar biasa. Ada fitnah kemudian pertama terbunuhnya Umar oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian khalifah ketiga siapa Utsman bin Affan meninggal dunia karena ditikam, fitnah juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dunia juga. Muncul kemudian orang-orang Khawarij, kemudian orang-orang Syiah, Mu'tazilah muncul dan lain sebagainya. Fitnah semuanya. Addu 'alaiha bin nawaj. Maka untuk meminimalisir ini, i'tisam bil kitabi was sunnah. Pegang itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu baru sebagian. Di antara lain apalagi ada fitnah juga yang berkaitan dengan pemahaman menyimpang terkait tazkiyatun nafas. Ternyata ada. Apa di antaranya? Disebutkan oleh beliau, kita spill sedikit, nanti ketika masuk di pembahasannya kita akan sebutkan lagi. Beberapa pemahaman-pemahaman yang menyimpang terkait dengan tazkiyatun nafas. Apa itu di antaranya? Pemahaman tentang zuhud. At-tazkiyatun nafas wa zuhud. Tazkiyatun nafas dan zuhud. Zuhud, tahu zuhud Pak ya? Apa itu zuhud? Apa zuhud? Sederhana. Apa zuhud Pak? Zuhud. Kita itu memahami zuhud itu sederhana, nggak boleh bermewah-mewahan, itu ya. Betul Pak ya? Zuhud itu adalah simatul solihin, ciri khasnya orang-orang soleh terdahulu itu mereka zuhud. Tapi ada sekelompok tertentu yang kemudian salah memahami arti tentang zuhud. Menurut mereka, zuhud itu harus miskin. Zuhud itu bajunya nggak boleh bagus. Zuhud itu nggak boleh memakai pakaian yang putih. Kalau ke mirhat, ke kamar mandi nggak boleh pakai kamar mandi yang mewah, nggak boleh. Memiliki rumah yang mewah nggak boleh. Kalau perlu kalau mau jalan itu harus pakai telanjang kaki, itu zuhud menurut mereka. Dan menurut mereka antara dunia dan akhirat itu kontra. Kalau mereka menginginkan akhirat harus meninggalkan dunia. Itu zuhud versi mereka. Kalau mereka mendapatkan dunia, akhirat akan hilang menurut mereka. Dan ini penyimpangan. Sebagaimana disebutkan oleh Sya'rani dalam buku yang dituliskan oleh dirinya. Kalau misalkan itu zuhud, mohon maaf ya, imam dan khotib yang biasanya di sini memakai baju putih itu bukan orang zuhud Pak, jauh dari zuhud. Ustaz Fajar ini bukan zuhud jadinya. Betul ya, orang yang memiliki mobil, punya mobil bisa berkendara bukan zuhud dia. Kalau mau zuhud jalan kaki gitu. Betul Pak ya. Sehingga yang masuk kategori zuhud itu hanya mohon maaf orang-orang miskin saja. Orang kaya nggak bisa jadi zuhud. Menurut pandangan mereka zuhud itu harus melenyapkan semua harta. Sisa dengan apa yang dipakai saja. Apakah itu zuhud? Bukan. Salah pemahaman. Ini termasuk fitnah, subhat, pemahaman zuhud, dan itu dilakukan banyak orang ternyata. Ada yang begitu juga. Suatu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apakah orang yang memiliki uang 100 dinar, 100 keping emas, apakah orang yang memiliki uang seperti itu sebanyak itu bisa menjadi orang yang zuhud?" Kira-kira orang kaya bisa jadi zuhud nggak Pak? Sama dengan pertanyaan ini. Apakah orang yang memiliki 100 dinar itu bisa menjadi zuhud? Apa kata Imam Ahmad? Bisa. Bisa ternyata. Jadi yang bisa zuhud itu tidak hanya orang yang sederhana saja, tidak. Orang kaya pun bisa menjadi zuhud. Apa syaratnya? Beliau kemudian melanjutkan dengan syarat ketika hartanya bertambah tidak membuat dia kemudian kufur, tidak membuat dia bangga diri, dan ketika hartanya berkurang tidak membuat dia bersedih, itu zuhud. Selanjutnya beliau menjelaskan lagi bahwa zuhud adalah faragul qalbi minad dunya. Jadi zuhud itu kosongnya hati dari kecintaan terhadap dunia. La faragul yadain, bukan kosongnya tangan dari dunia. Cukup letakkan dunia itu di dalam di atas di genggaman tangan, bukan di hati. Sehingga ketika harta itu bertambah tidak membuat bahagia luar biasa,
Karena kita tahu bahwa rizki kita itu adalah apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Sedangkan sisanya itu masih titipan, masih ambigu. Bisa jadi Allah ambil dengan caranya sendiri. Bisa jadi kemudian dengan terjadi kebakaran, hilang, dan lain sebagainya. Maka letakkanlah dunia itu cukup di tangan, bukan di hati. Maka i'tisam bil kitabi was sunnah ini menjadi bagus dan menjadi penting untuk mengetahui mana yang benar pemahaman tentang zuhud, yaitu dengan kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Al-i'tisam bil kitabi was sunnah itu akan yang harusnya dijadikan sebagai pondasi dalam membangun amaliyah tazkiyatun. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi, masih ada 4. Yang pertama tauhid, pondasi tauhid. Tauhid ini pun akan harus dijaga. Gak boleh tidak dijaga. Meskipun kita itu sudah bertauhid, gak boleh kita sia-siakan tauhid itu, kita biarkan. Kalau kita biarkan tidak tanpa terjaga, tanpa keterjagaan atau kita jaga dengan benar-benar, penjagaan tersebut yang terjadi nanti akan seperti kaumnya Nabi Nuh. Kemusyrikan yang pertama terjadi itu di zamannya Nabi Nuh, yang akhirnya Allah tenggelamkan semuanya di air bah. Kenapa? Sirna tauhidnya, hingga akhirnya Allah putus Nabi Nuh. Harus dijaga. Kemudian yang i'tisam bil kitabi was sunnah. Kemudian yang ketiga ada al-iman bil qada wal qadar, dan yang terakhir nanti ada al-iman bil yaumil akhir. 4 pondasi untuk membangun amaliyah tazkiyatun nafas agar memunculkan buah-buahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Satu saja. Dan banyak-banyak. Cukup ya barangkali ya. Insyaallah sudah jelas. Baik, kita insyaallah akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.